Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya nih? Semoga sehat ya, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Farhan B. J. Maulana Yusuf Nur sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai analisis kasus greenwashing PT Green Life Indonesia, di mana sebagai pendahuluan, perkembangan bisnis global menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi ataupun profit, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, people, dan juga lingkungan ataupun planet, masyarakat, investor, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan semakin menuntut perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan atau sustainability, good corporate governance atau GCG, corporate social responsibility atau CSR, dan juga environmental social dan juga governance ataupun ESG. Oleh karena itu, ketika bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan juga keberlangsungan perusahaan. Namun masih terdapat perusahaan yang memanfaatkan isu lingkungan sebagai strategi pemasaran melalui praktek greenwashing, yaitu memberikan kesan seolah-olah perusahaan itu telah menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, padahal kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan klaim yang disampaikan praktik tersebut. Tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi untuk menimbulkan risiko hukum finansial dan juga reputasi yang sangat besar di kemudian harinya. Lalu, sebagai contoh di sini kita menggunakan contoh, kasus dari PT Green Life Indonesia yang merupakan salah satu contoh praktik greenwashing yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat, penurunan nilai perusahaan, serta munculnya investigasi pemerintah. Nah, oleh karena itu, kasus ini juga perlu dianalisis menggunakan berbagai teori, etika bisnis kontemporer untuk memahami akar permasalahan, dampak yang ditimbulkan, serta strategi perbaikan yang dapat diterapkan. Untuk ringkasan kasusnya, di mana PT Green Life ini akan mengklaim PT Green Life ini mengklaim 100% ramah lingkungan lewat CSR dan juga promosi kemasan daur ulang, di mana investigasi media mengungkapkan lebih dari 80% limbah plastik itu tidak didaur ulang. Pemasok membuang limbah ke sungai dan juga sustainability report hanya menampilkan data yang positif saja. Dampaknya terjadi penurunan dan juga dari saham, boykot konsumen, investor menarik modal, dan juga serta investigasi dari pemerintah. Permasalahan utama dari etika yaitu greenwashing, yaitu tadi klaim ramah lingkungan yang menyesatkan, di mana sebenarnya dia hanya menggunakan istilah istilah ramah lingkungan, tapi padahal realitanya di dunia nyata dia tidak ramah lingkungan, karena limbah plastiknya kan tadi lebih dari 80% sudah masuk ke alam. Lalu manipulasi laporan keberlanjutan, yaitu dia kurangnya transparansi, pengawasan rantai pasok yang lemah sehingga pemasok mencemari lingkungan, dan juga promosi menyesatkan konsumen, kultur direksi prioritaskan keuntungan jangka pendek. Lalu untuk analisis stakeholder teori, di mana perusahaan itu gagal memenuhi kepentingan semua pemangku kepentingan seperti konsumen itu tertipu, investor juga salah dasar keputusan, dan juga pemerintah harus investigasi masyarakat terdampak pada pencemarannya, dan juga karyawan kehilangan kepercayaan. Ini tuh menunjukkan adanya prioritas pada citra jangka pendek daripada nilai bersama. Kalau menurut triple bottom line, di mana triple bottom line di sini tuh ada profit, people, dan juga planet, di mana people itu kepercayaan publiknya menurun, sehingga menimbulkan dampak sosial yang negatif. Kalau untuk planet tadi, limbahnya juga tidak dikelola sehingga terjadi pencemaran lingkungan, di sini contohnya pencemaran sungai. Lalu untuk profit, keuntungan jangka pendek itu ternyata berbalik, namun terjadi penurunan penjualan dan juga nilai saham, keuntungan tidak berkelanjutan. Lalu untuk menurut teori environmental, social, and governance atau ESG, kalau menurut environmental, dia gagal mengelola limbah plastik dan juga mengawasi pemasok. Social, melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, masyarakat terdampak pencemaran. Lalu governance, itu kurangnya transparansi, akuntabilitas rendah, dan juga laporan yang tidak diaudit independen. Lalu analisis corporate governance, yaitu tadi ada 3, di sini ada transparansi, yaitu data dampak lingkungan itu disembunyikan, di mana tadi menurut yang setelah diinvestigasi lebih dari 80% limbah plastik itu dia
dibuang ke lingkungan dan mencemari lingkungan. Di mana, namun di data, audit itu hanya dimasukkan yang positif-positifnya saja. Di sini, eee, menggambarkan bahwa tidak adanya transparansi dari PT Green Life Indonesia. Lalu accountability, direksi tidak bertanggung jawab, di mana dia itu menganggap pemasaran wajar, lalu ada responsibility dan independence, yaitu mekanisme pengawasan dan juga auditnya lemah. Sehingga tadi tidak adanya transparansi yang membuat, adanya data yang salah dimasukkan ke dalam, laporannya tersebut, gitu. Lalu risiko bisnis, di mana di sini dibagi adanya jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana jangka pendeknya itu terdapat penurunan saham, boikot dari, customer-nya sendiri atau, penarikan investasi dari investor, sanksi administratif akibat adanya tadi, ketidaktransparan yang menimbulkan, salahnya laporan dan juga pemberitaan negatif yang menyebar di masyarakat akibat, banyaknya isu-isu yang praktek greenwashing-nya tadi akibat adanya pencemaran lingkungan dan, semua faktor yang, berkumpul menjadi satu sehingga menimbulkan pemberitaan negatif. Lalu untuk, menurut jangka panjangnya, adanya kerusakan reputasi, gugatan hukum, kehilangan loyalitas dari pelanggan, yaitu biaya pemulihan yang tinggi juga dan juga ancaman kelangsungan bisnis. Sehingga dapat, mmm, memengaruhi, dari bisnis ini secara jangka panjang atau bahkan bisa, bangkrut ataupun kolaps kalau memang, masalahnya begitu besar sehingga butuh biaya yang besar juga untuk pemulihannya. Untuk solusi alternatifnya, di sini yang pertama perusahaan itu dapat mengakui kesalahan dan juga minta maaf kepada publik. Jadi bisa dibilang, membuat, eee klarifikasi gitu. Lalu yang kedua ada audit independen atas pengelolaan lingkungan dan juga rantai pasok. Lalu, perbaiki pengelolaan limbah, yaitu hentikan pemasok yang melanggar. Jadi harus benar-benar secara ketat gitu di dipilahnya ya si, pemasoknya. Lalu susun ulang sustainability report sesuai GRI dan juga transparansi, sehingga tidak ada lagi data yang salah dalam reportnya. Lalu tingkatkan CSR untuk rehabilitasi lingkungan dan juga edukasi masyarakat. Lalu implementasi dan juga kesimpulan, di mana, yang pertama langkah implementasi itu bentuk komite etika dan juga keberlanjutan, lalu adanya revisi kebijakan lingkungan dan juga audit pemasok, sehingga, memperbaiki, lalu pelatihan etika dan juga ESG untuk karyawan, lalu ada sistem pelaporan audit dan dipublikasikan juga, lalu ada komunikasi publik yang berkelanjutan, yaitu di-update, secara terus-menerus, dari, adanya masalah, klarifikasi, dan ke selanjutnya. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, greenwashing dan juga manipulasi laporan itu melanggar prinsip etika bisnis, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, di mana perbaikan melalui audit independen, penerapan ESG konsisten, dan juga tata kelola beretika diperlukan untuk memulihkan kepercayaan stakeholder dan juga keberlanjutan bisnis. Langkah nyata dan juga transparansi adalah kunci pemulihan reputasi dan kelangsungan dari perusahaan, agar perusahaan tuh, mendapatkan, kepercayaan dari, pelanggan, kepercayaan dari customer, kepercayaan dari masyarakat, dan juga kepercayaan dari, stakeholder-stakeholder manapun. Sehingga, dari situ akan timbul loyalitas dan juga, perusahaan akan, dapat terus berjalan. Mungkin sekian dari presentasi saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga sehat. Bye-bye.